Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok A6 akan mempresentasikan topologi kami pada modul 4, yaitu ada dua topologi, topologi mesh dan ring. Untuk sebelum itu, izin memperkenalkan diri, saya dengan NIM 11203. Saya Rizky Eka Pratama dengan NIM 2023-11-218. Saya Muhammad Adivito Putra Mahendra dengan NIM 2023-11-214. Saya Muhammad Raditya Ferencia dengan NIM 2023-11-229. Saya dengan Ilham Maulana dengan NIM 2023-11-235. Untuk rangkaian topologinya sendiri, yaitu ada dua topologi, topologi mesh dan ring. Pada lapisan inti, yaitu pada di tengah paling dalamnya, yaitu topologi mesh fungsinya sebagai inti dari jaringan tersebut. Topologi mesh memberi pendalaan tinggi karena setiap perangkat saling terhubung langsung satu. Jika salah satu jalur terputus, maka data masih dapat mengalir melalui jalur lainnya atau jalur alternatifnya. Untuk lapisan kedua, yaitu lapisan ring pertama, fungsinya sebagai lapisan yang berfungsi sebagai distribusi, yaitu lapisan yang dapat mengalirkan pesan tersebut ke lapisan selanjutnya untuk ke perangkat yang diinginkannya. Perangkat lapisan ini menerima data dari lapisan inti dan melanjutkan atau mendistribusikannya ke lapisan berikutnya. Sedangkan lapisan ketiga yaitu lapisan paling luar pada ring kedua, yaitu fungsinya sebagai lapisan yang bertindak sebagai lapisan akses sebagai tempat poin terakhirnya untuk yang terhubung. Data dari perangkat ini kemudian diarah ke lapisan distribusinya, lalu kembali ke lapisan awalnya. Untuk selanjutnya, pada rangkaian silakan. topologi mesh ring ini, kita menggunakan kelas C yang dimana skalabilitas kecil hingga menengah, dikarenakan subnet kelas C mendukung hingga 254 host per jaringan. Cocok untuk jaringan dengan jumlah perangkat yang tidak terlalu besar. Serta pengelolaan lebih mudah dikarenakan pengaturan kelas C relatif sederhana dibandingkan kelas lain, terutama jika jaringan dibagi menjadi beberapa subnet kecil. Selanjutnya, persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja topologi mesh dan ring. Jadi cara kerja topologi jaringan yang menggabungkan mesh dan ring melibatkan dua pendekatan koneksi yang saling melengkapi. Pada bagian inti yang menggunakan topologi mesh, setiap perangkat seperti router atau switch terhubung langsung satu sama lain, sehingga memungkinkan jalur data yang fleksibel dan redundan. Jika salah satu jalur mengalami kegagalan, data akan secara otomatis dialihkan melalui jalur alternatif, menjaga konektivitas tetap berjalan. Di sisi lain, pada lapisan luar yang menggunakan topologi ring, perangkat-perangkat terhubung secara seri membentuk lingkaran di mana data mengalir dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Dalam pengaturan ini, data dapat bergerak searah atau berlawanan jarum jam tergantung konfigurasi jaringan. Dengan menggunakan IP kelas C, setiap perangkat mendapatkan alamat IP unik, memastikan komunikasi antara perangkat dapat berjalan tanpa konflik. Kombinasi ini menciptakan sistem jaringan yang efisien dan handal, di mana mesh memastikan koneksi inti tetap kuat dan fleksibel, sementara ring mengoptimalkan aliran data di lingkaran luar. Untuk pengaplikasian topologi ini, itu cocok untuk jaringan skala besar, membutuhkan komunikasi keandalan tinggi untuk bagian mesh, dan efisiensi distribusi data untuk bagian ring. Contohnya,
jaringan perusahaan besar atau pusat data dengan banyak node yang berkomunikasi secara terdistribusi. Bisa dilanjut? Untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi ini biasa disebut juga dengan topologi hybrid. Adapun kelebihan dari topologi yang kami buat, itu jaringan tetap berfungsi meski satu jalur terputus karena adanya jalur alternatif dari topologi mesh. Lalu data yang mengalir dalam satu arah di ring juga memiliki banyak jalur seperti mesh mengurangi tabrakan data. Terus dari segi fleksibilitas mudah untuk menambah perangkat baru tanpa mempengaruhi ke seluruh jaringan. Terus kekurangannya itu biaya yang tinggi karena memerlukan banyak kabel dan perangkat sehingga lumayan mahal. Untuk kompleksi instalasi, proses pemasangan dan pengolahan lebih rumit dibandingkan topologi lainnya. Bisa dilanjut? Dapat kita simpulkan dari penjelasan teman-teman saya, topologi hybrid dan yang menggunakan topologi Cisco dan mesh cocok untuk jaringan berskala besar yang membutuhkan keandalan tinggi, redundansi dan efisiensi. Seperti redundansi tinggi, kombinasi mesh dan ring itu menyediakan jalur alternatif untuk memastikan data tetap mengalir meskipun terjadi gangguan pada satu jalur. Yang kedua, keandalan jaringan. Topologi ini meningkatkan stabilitas dan performa jaringan karena mesh memungkinkan koneksi langsung antara perangkat utama, sementara memastikan aliran data tetap terjaga. Untuk efisiensi data dapat memilih rute tercepat melalui mesh dan bergerak efisiensi melalui pola melingkar pada ring untuk mengurangi risiko kemacetan jaringan. Namun, karena menggunakan kelas C, IP kelas C, keterbatasan jumlah alamat IP dalam kelas C membuatnya kurang ideal untuk jaringan besar dengan kebutuhan koneksi yang lebih luas. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.